Dari mancanegara kita akan menuju ke beberapa topik dari tanah air Tribuners yang terbaru ini ya terkait korupsi haji yang teka-tekinya ini penyelidikan panjang terkait kasus ini akhirnya terungkap juga, yaitu sosok mantan Menak Gus Yakut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Tribuners. Dan kini sosok Gus Yakut ini tengah menjadi sorotan publik. Diketahui Yakut Khalil ini tercatat aktif menjabat Menteri Agama sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024 di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi sebelumnya ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2014 hingga 2019 Tribuners. Pada saat masih menjadi anggota DPR RI, Yakut Khalil ini tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 936 juta pada tahun 2018. Hal ini pun diketahui dari catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK atau LHKPN KPK ya. Jadi harta terbanyaknya kala itu berasal dari alat transportasi dan juga mesin yang jumlahnya ini senilai 880 juta rupiah. Pada saat awal menjabat menjadi Menteri Agama, harta Yakut Khalil Qaumas ini naik menjadi 11,1 miliar pada laporan 31 Maret 2021. Dengan begitu, harta Yakut ini naik drastis ya hingga 10 miliar rupiah. Untuk harta terbanyaknya dalam periode laporan Maret 2021 berasal dari tanah dan bangunan yang Yakut miliki, yakni dengan total mencapai 9,3 miliar. Selanjutnya disusullah dari harta kendaraan mobil dengan total 1,2 miliar, kemudian kas ini sebesar 646 juta dan harta bergerak lainnya ini sebesar 220 juta. Jadi itu tadi ya seputar kekayaan dari Gus Yakut Tribuners semenjak menjadi Menteri Agama pada era Jokowi dulu. Dan tak hanya Gus Yakut saja, ex-staf susnya yaitu Gus Alex juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Gus Alex atau Isfah Abidal Aziz ini juga ikut menjadi fokus penyelidikan KPK dalam kasus ini, Tribuners. Dari KPK menerangkan, Gus Alex ini ikut dijadikan tersangka bersama ex-Menak Yakut karena ia memiliki peran aktif dalam kasus korupsi kuota haji 2024 ini. KPK menilai Gus Alex ini berperan dalam proses pendistribusian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, Gus Alex juga terkait dengan adanya aliran dana dari pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kemenak. Dan atas perbuatan Gus Alex ini, akhirnya KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Untuk diketahui, sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Gus Alex ini telah diperiksa KPK juga sebanyak 2 kali Tribuners, yakni pada Jumat 29 Agustus 2025 dan juga di hari Senin 1 September 2025. Bahkan Gus Alex ini juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak 11 Agustus 2025. KPK juga telah berupaya ya Tribuners untuk melakukan penggeledahan di kediaman Gus Alex. Dan yang perlu tahu Tribuners, Gus Alex ini merupakan sosok yang pernah dipercaya menjadi staf khusus Menteri Agama, bidang ukhuwah Islamiyah, hubungan ormas, sosial keagamaan, dan moderasi beragama pada era Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Dan bukan hanya di PBNU saja, Isfah Abidal Aziz ini pun tercatat pernah masuk dalam daftar pengurus Majelis Ulama Indonesia periode 2020 hingga 2025. Jadi ketika ia mengurus MUI ini ya dalam kepengurusannya saat itu menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Bahkan Gus Alex ini dulunya sempat masuk dalam daftar anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji di periode 2022 hingga 2027 dan ia menempati jabatan tersebut sebagai perwakilan dari unsur pemerintah. Kemudian Gus Alex diberhentikan dengan hormat
dari anggota Dewan Pengawas BPKH pada 20 Januari 2025. Atas kasus yang menjerat sosok Gus Yakut yang juga terkenal sebagai pemuka agama dari lingkungan NU, dan juga Gus Yakut sendiri merupakan adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Dari PBNU pun ini akhirnya ikut merespons atas kasus yang menjerat Gus Yahya, Tribuners. Dari PBNU menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Agama Gus Yakut. PBNU lewat Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menegaskan bahwa Gus Yakut ini bukan pengurus PBNU, sehingga disebut kasus ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan PBNU. Meski demikian, PBNU tetap menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan KPK ini terhadap Gus Yakut. Amin juga menegaskan bahwa PBNU ini mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan. Ia juga berharap ini agar perkara bisa diproses secara seadil-adilnya dan cepat dan juga transparan. Bahkan lebih lanjut, Amin menjelaskan kasus yang menjerat Gus Yakut ini diduga berkaitan dengan tambahan kuota haji yang sepenuhnya memang berada dalam kewenangan Kementerian Agama, jadi tidak ada sangkut pautnya lagi memang dengan PBNU. Nah itu tadi ya Tribuners, kabar seputar penetapan tersangka korupsi haji. Untuk informasi tambahan akan ada beberapa tayangan yang bisa Anda saksikan. Pak Yakut. Ada yang mau sampaikan Pak? Sama-sama. Iya Pak, ada yang mau sampaikan. Ada yang disampaikan Pak Yakut? Enggak ada. Ditahan ya Pak? Ditahan ke Pak Yakut? Mau izin ya, saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya, izin ya. Siap ditahan ke Pak Yakut? Saya masuk dulu sih. Siap ditahan ke Pak Yakut? Siap ditahan ke Pak Yakut?
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.